Dalam mata kuliah sejarah pendidikan, kita sering belajar bahwa setiap kebijakan punya sisi gelap dan terang. Salah satunya adalah politik etis yang lahir di tahun 1901. Bagi pemerintah kolonial, ini adalah balas budi, tapi bagi kita yang mempelajari hari ini adalah titik balik besar. Penyimpangan dan realitas pendidikan. Namun, sejarah tidak selalu berjalan lurus. Dalam praktiknya terjadi penyimpangan. Irigasi hanya mengalir ke perkebunan Belanda dan edukasi meski dibuka, awalnya hanya bertujuan untuk mencetak tenaga administrasi murah bagi pemerintah kolonial. Meski begitu, ragam pendidikan mulai terbentuk. Ada sekolah kelas 2 atau Tweedy Classes School untuk rakyat jelata dan sekolah kelas 1 atau ST Classes School untuk kaum bangsawan. Inilah wajah pendidikan masa Hindia Belanda, sebuah sistem yang bertingkat dan penuh sekat. Selanjutnya, mari kita bedah lebih dalam. Gimana sih sistem pendidikan saat itu bekerja? Jadi, pada era ini, kurikulum sangat berkiblat pada standar barat. Kurikulumnya sangat padat, terutama di sekolah kedokteran seperti Stovia, di mana bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar utama. Tenaga pengajarnya sebagian besar adalah dokter dan akademisi dari Eropa. Para murid tidak hanya belajar anatomi, tapi perlahan membangun pemahaman tentang kesetaraan. Di asrama-asrama inilah para pemuda dari berbagai suku bangsa bertemu. Mereka menyadari bahwa mereka bukan sekedar orang Jawa atau orang Sumatera, melainkan satu bangsa yang sedang dijajah. Sistem asrama yang ketat justru menjadi laboratorium pemikiran nasionalisme yang luar biasa. Dari ruang-ruang kelas yang kaku ini, muncullah elit baru. Mereka adalah kaum intelektual yang tidak lagi melawan dengan senjata, melainkan dengan organisasi dan pemikiran. Inilah para alumni Stovia, seperti Dr. Sutomo dan rekan-rekannya yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Pendidikan yang awalnya diberikan Belanda sebagai balas budi, justru menjadi senjata yang nantinya digunakan untuk mengakhiri kekuasaan kolonial itu sendiri. Jika berbicara tentang Stovia, banyak orang hanya mengenalnya sebagai sekolah kedokteran tempat lahirnya tokoh pergerakan nasional. Namun di balik itu, ada fakta unik yang jarang dibahas. Pemerintah Belanda sebenarnya menjadikan Stovia bukan untuk memerdekakan rakyat pribumi, melainkan untuk menciptakan tenaga medis murah demi menjaga stabilitas kolonial dan mengatasi wabah penyakit di Hindia Belanda. Menariknya, para siswa Stovia hidup dalam sistem yang sangat ketat. Mereka tinggal di asrama dengan aturan disiplin yang hampir menyerupai sistem militer. Waktu belajar, makan, hingga aktivitas harian diatur secara rinci. Tujuannya agar para pelajar menjadi tenaga kerja yang patuh terhadap pemerintah kolonial. Namun, justru di lingkungan tertutup itulah muncul banyak diskusi tentang ketidakadilan dan kondisi rakyat pribumi. Ada fakta lain yang cukup ironis. Para siswa diajarkan ilmu pengetahuan modern dan cara berpikir ilmiah ala barat, tetapi mereka tetap dipandang rendah karena statusnya sebagai pribumi. Banyak pelajar akhirnya mengalami krisis identitas. Terlalu barat untuk masyarakat biasa, tetapi tetap tidak dianggap setara oleh orang Eropa. Dari kondisi inilah lahir kelompok intelektual baru yang mulai mempertanyakan sistem kolonial. Bangunan Stovia sendiri juga menyimpan fakta menarik. Ventilasi besar dan tata ruangnya dirancang khusus agar udara mengalir lancar, karena Belanda sangat takut terhadap penyebaran penyakit tropis di lingkungan sekolahnya. Ironisnya, perhatian terhadap sanitasi di Stovia sangat berbeda dengan kondisi kampung pribumi yang masih minim fasilitas kesehatan. Selain itu, para siswa Stovia sering dijadikan simbol keberhasilan politik etis Belanda, seolah-olah pemerintah kolonial benar-benar peduli terhadap pendidikan pribumi. Padahal kenyataannya, akses pendidikan tinggi tetap sangat terbatas dan hanya bisa dinikmati sebagian kecil masyarakat. Kemajuan yang diperlihatkan sebenarnya hanyalah wajah luar dari sistem kolonial itu sendiri. Karena itu, Museum Stovia bukan sekedar tempat menyimpan sejarah kedokteran. Tempat ini menjadi bukti bahwa pendidikan dapat memiliki dua sisi. Digunakan untuk mengendalikan masyarakat, tapi juga mampu melahirkan kesadaran untuk melawan ketidakadilan. Dan uniknya, kesadaran nasionalisme Indonesia justru tumbuh dari ruang kelas dan asrama yang awalnya dibuat untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Sebagai penutup, ada satu hal yang tersisa dari perjalanan ini. Pendidikan bukan sekedar pengetahuan, ia adalah awal dari perubahan. Stovia telah membuktikan bahwa ilmu bisa mengubah arah sebuah bangsa. Jadi, teruslah belajar, karena masa depan bukan kebetulan,
Ia adalah hasil dari apa yang kita pilih hari ini. Sampai jumpa di naskah selanjutnya.